Oke, kembali lagi dengan kami. Ini sebenarnya ada obrolan menarik dari rekan kita juga, Pak Andi Wimratani. Ini saya pengen tanya sebenarnya. Jadi pertanyaan ini bisa jadi tips-tips bagaimana sih untuk mempertahankan atau memperjuangkan dalam rumah tangga itu menuju sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, ini mungkin Pak Andi bisa bagi-bagi tipsnya. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang suami ataupun seorang istri dalam mempertahankan keluarga ini. Apa aja nih tipsnya? Kalau pengalaman dari Pak Andi sendiri bagaimana? Menjalaninya selama ini? Terima kasih Pak Bos. Nah, sebetulnya sederhana sih. Kalau untuk pasangan suami istri biar tetap saling percaya. Sebetulnya dalam pasangan suami istri itu kan harus percaya untuk menuju ke dalam sakinah, mawaddah, warohmah. Satu, kuncinya kepercayaan. Yang pertama kepercayaan. Kemudian yang kedua, sangat sederhana sekali untuk anak perempuan atau untuk istri kita. Bahwasanya ketika istri kita itu bercerita, kita mendengarkan saja itu sudah sangat membahagiakan. Pendengar yang baik ya. Pendengar yang baik untuk menuju ke kebahagiaan. Berarti ya bujune ngomel aja di rumah ae Wandi. Cukup didengarkan saja, tidak usah dikomentari. Cuma iya. Kenapa kok gak usah dikomentari? Kalau dikomentari nanti malah melebar banyak nanti ya. Cuma iya. Berarti yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah kebahagiaan. Dan cara kebahagiaan ini gimana? Cukup mendengarkan saja toh. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah kita harus sering mungkin mendoakan istri. Jangan hanya kita mendoakan kedua orang tua saja, kita mendoakan istri biar istri kita menjadi istri yang solihah. Contoh ini aja. Doanya gimana itu Pak Andi? Contoh doanya sangat sederhana kalau saya mendoakannya biasanya. Ini kalau pas waktu istri kita tertidur, kita cukup membacakan sholawat 1 kali, kemudian membacakan doanya hanya seperti ini, Allahumma gfir li zaujati, ya Allah, amin. Kemudian ditiupkan di ubun-ubunnya, insya Allah paginya kelapa-kelapa langsung dah pokoknya langsung insya Allah. Kalau boleh tahu amalan dari mana Pak Andi? Itu amalan dari Ayahanda Ustadz Yusuf Mansur yang kemarin diijazahkan kepada para santrinya. Itu aja Mas Wali, sederhana, hanya 3 saja. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua kebahagiaan, dan yang ketiga adalah kita doakan kepada istri kita. Itu aja bro. Terus kalau masalah ekonomi gitu gimana Pak Andi? Itu ekonomi. Nah, berpengaruh nggak kalau dalam rumah tangga biasanya? Ya, kalau di zaman yang sekarang ini ekonomi itu sangat luar biasa, awas. Ekonomi itu sangat luar biasa dampaknya, apalagi ketika kita tidak bisa menyikapi bahwasanya itu mana kebutuhan, itu mana keinginan. Oh gitu ya? Iya. Kebutuhan dan keinginan, apa itu bedanya? Kalau kebutuhan itu kan berarti apapun di depan kita, kalau kita tidak butuh, kita nggak akan beli. Tetapi ketika keinginan, walaupun itu kita tidak butuh, mata kita ingin, nafsu kita ingin untuk membeli, berarti ya kita harus beli. Dan ketika kita tidak punya uang, apapun caranya, kita harus beli. Caranya bagaimana? Satulah, istri katakanlah tidak izin sama suami untuk membeli ini, dan kemudian tidak ada ridho dan lain sebagainya. Akhirnya hutang ke sana ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan ketidakpercayaan. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau masalah ekonomi ini tergantung masing-masing pasangan ya. Benar. Dalam artian begini loh sebenarnya. Apakah fondasi memang ekonomi sangat penting ya, di semua lini itu penting, tapi keluarga kan kadang ya bener ya, apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan kadang kan berbeda. Yang dibutuhkan itu mestinya kayak contoh kebutuhan primer, kita harus bisa membedakan antara primer dan sekunder. Terus dalam ekonomi juga sebenarnya kita juga harus belak-belakan. Nah ini kalau harta dari hasil kerja dari suami itu adalah ada hak istri. Ya. Tapi kalau istri yang bekerja itu loh adalah hak istri, suami nggak bisa memiliki. Itu bedanya di situ. Ya betul itu. Kenapa? Karena di situ di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga ada tentang hak suami dan istri. Hak suami, kewajiban suami itu mestinya adalah bekerja, memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, si istri itu sebenarnya nggak wajib untuk bekerja. Hanya saja kalau saya pribadi sih Pak Andi, istri saya bebaskan untuk bekerja
Kenapa? Karena untuk ibaratnya apa ya, supaya ada kegiatan lah sebagai rumah tangga. Biar tidak boring gitu ya. Kalau Pak Andi gimana ini? Istrinya kok bekerja sebagai guru ya? Ya. Nah, ini gimana? Kok diperbolehkan gitu? Apa nggak di rumah aja? Apalagi ini juga udah mulai punya anak. Ini gimana ini Ya. pendapatnya ini? Iya sih. Sebetulnya gini, kalau terkait dengan pekerjaan, kita sebagai seorang suami, yang paling penting itu adalah tingkat keizinan kita. Jadi ketika kita mengizini untuk bekerja, maka si istri adalah boleh hukumnya. Tetapi kalau ketika kita tidak memberikan izin, berarti si istri harus paling tidak untuk mempertimbangkan. Nah, di sini kenapa istri saya kok mengambil pekerjaan sebagai seorang guru? Sebetulnya di awal pernikahan kita adalah sebagai seorang guru. Kita berarti saya dan juga istri saya berprofesi sebagai seorang guru. Nah, ketika menjadi seorang guru, itu salah satunya adalah berlatih juga untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak ketika untuk mendidik anak-anak orang yang bersekolah di situ. Oke. Nah, jadi itu bukan paksaan dari saya, tetapi ketika saya untuk memberikan kelonggaran kepada istri saya, tapi masih dalam batas-batas yang wajar. Artinya tidak boleh sesuatu yang untuk tidak dirugikan. Artinya tidak dirugikan mulai dari si istrinya kemudian si kita, dan yang terpenting adalah waktu untuk keluarga, untuk anak. Yang paling penting itu jangan sampai anak kita terkendala waktunya atau mendapatkan waktu sedikit karena kita terlalu sibuk untuk bekerja. Itu fenomena di wanita karir yang ada di Surabaya kadang kayak gitu kalau menurut saya sih. Makanya itulah salah satu alasan istri saya harus resign dari perusahaannya dan memulai bisnis sendiri. Kalau resign berarti atas permintaan Bapak? Atas permintaan saya juga iya. Terus istri waktu itu mau saya sewakan pembantu untuk ngasuh anak, rewang untuk ngasuh anak itu enggak mau. Kenapa? Karena dia merasa bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi takutnya kadang kalau beda, karena kalau apa istilahnya ya, rewang atau asisten rumah tangga itu kan dia hanya bekerja dengan digaji. Beda dengan istri. Kalau istri kan dia memang melayani anak, tumbuh kembangnya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, itu yang paling penting. Padahal waktu itu gaji istri juga lumayan banyak lah ya, di Surabaya. Apalagi sudah kerja 5 tahun. Cuman semuanya itu kita hempaskan demi anak. Pak Andi. Siap. Pertanyaan terakhir ini. Oke, siap. Di Bojonegoro ini, Pengadilan Agama Bojonegoro ini kasus per bulan ini sudah sekitar 1000-an lebih lah kasus. 1020-an perkara. Banyak janda, banyak juga duda. Lah ini kalau menurutnya Pak Andi nih, terlebih kalau misalkan orang sudah bercerai itu kan wis ya sudah takdir, sudah kehendak ya. Mungkin itu yang terbaik. Kira-kira kalau sudah berstatus sebagai janda atau duda ini gimana Pak Andi? Bagaimana caranya supaya untuk menjalankan hidup selesai perceraian itu? Termasuk nanti kalau misalkan cari jodoh itu kayak gimana? Kalau ada nggak tips-tipsnya kira-kira? Oke, siap. Oke bro ya. Untuk maraknya di kasus Bojonegoro ini sekitar 1.200 pasangan atau pasutri yang statusnya adalah sebagai seorang janda atau duda. Nah, di sini beberapa sih yang harus mereka pahami lagi, karena sebetulnya salah satu sempurnanya iman seorang muslim itu adalah ketika kita sudah menikah. Nah, dan ketika kita bercerai itu adalah salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dilarang, betul. Nah, karena ada beberapa. Makanya sebelum pernikahan itu dimulai, alangkah baiknya
ada beberapa tips yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ingat, satu, harus saling mengenal. Tips mencari jodoh ya. Harus saling mengenal itu. Ini kenal apa? Kenal pasangannya atau kenal orang tua juga? Yang pertama harus mengenal pasangan. Kemudian yang kedua adalah harus mengenal seluk-beluk dari keluarga tersebut. Dan Nah. yang ketiga, Ya. gimana? Caranya kenal itu gimana? Nah, Apakah kita, nama saya Andi Wimratani, apakah begitu atau bukan bagaimana seperti ini? itu, bro. Nah, tekniknya Kalau gimana? dalam sisi agama Islam, kita diperkenankan untuk bertanya-tanya kepada tetangganya, kepada orang tua, kepada kerabat-kerabatnya, Oke. atau kepada badainya, buliknya, dan lain sebagainya. Karena kita secara agama tidak diperkenankan langsung untuk bertanya, ya apa sih keluargamu itu, bagaimana latar belakangnya. Nah, seperti itu. Kalau dalam agama Islam itu kan yang ada tiga, ada 4 atau 3? 4 ya. Li jamaliha, kemudian li diniha, kemudian li maliha, dan terakhir adalah li nasabiha. Oke. Atau itu urutannya, yang terakhir adalah li diniha, sorry saya lupa. Nah, di situ kita harus mencari yang pertama agamanya itu bagaimana, nasabnya itu harus bagaimana, hartanya itu harus bagaimana, dan yang terakhir itu adalah parasnya itu harus bagaimana. Kita tidak dimungkiri, bro, kita sebagai seorang laki-laki pasti ya mencari paras yang baik. Artinya paras yang baik itu adalah wanita yang solehah. Contoh tetap berjilbab, contoh tetap menutup aurat. Itu adalah salah satu kewajiban seorang lelaki atau seorang suami untuk memberikan masukan kepada istrinya terkait dengan kewajiban untuk menutup aurat. Itu, bro. Itu yang pertama, kedua tadi ya. Pertama atau kedua? Bola. Yes, itulah. Yang selanjutnya, selanjutnya harus didasari dengan suka sama suka. Walaupun kebanyakan kadang kita diperkenalkan oleh seseorang. Nah, ketika itu setelah diperkenalkan kita baru pacaran. Istilahnya adalah pacaran setelah menikah. Itu nggak apa-apa. Yang penting ada kita memupuk rasa suka. Dan yang terakhir, yang terpenting cukup umurnya, bro. Cukup umur ya. Nah, kebanyakan kasus yang ada di Bojonegoro ini karena kasusnya perceraian, kebanyakan mereka menikah di bawah umur. Nah, itu salah satu kenapa ini menjadi PR yang sangat luar biasa untuk KUA. Mungkin ada tips-tipsnya lagi, bro, dari ada tambahan terkait kenapa kok kebanyakan seseorang menikah itu di bawah umur. Nah, itu, bro. Silakan. Ini kalau di bawah umur sih mungkin sudah mulai berkurang ya. Ya. Hanya saja ketika seorang sudah jadi duda, seorang sudah jadi janda itu, kalau menurut saya sih sebenarnya setelah pasca bercerai, baik cerai putusan pengadilan agama ataupun cerai mati, menurut saya kita harus saling apa istilahnya, saling mengenal lah, saling menerima. Yang penting menerima dulu kekurangan masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita orientasi kepada kelebihan yang disebutkan tadi 5 liha, karena hartanya bisa jadi dia bisa jatuh miskin. Yeah. Gimana itu? Pernikahan otomatis gagal kalau harganya dari harta. Iya. Li jamaliha, karena dari parasnya, gantengnya atau cantiknya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia kecelakaan atau kesedam air panas terus wajahnya berantakan? Nah, itu kalau dari segi tampang berarti perceraian gagal ya. Yang ketiga, linasabiha, dari nasab dari orang tua, keturunannya bagaimana, kita bisa saling menerima enggak, turunannya Pak Yai atau turunannya pejabat dan lain-lain. Tapi yang terakhir yang paling penting adalah lidiniha, karena agamanya. Kenapa? Karena pernikahan yang didasari karena niat ibadah, karena niat agama, itu insya Allah langgeng dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dasar agama itu sebenarnya bisa menjadi apa ya istilahnya, tameng atau pelindung dari segala masalah yang ada lah. Contoh, mau selingkuh takut dosa, mau kerja nggak halal takut dosa, apalagi ya, mau pokoknya apapun sudah diatur dalam agama lah, khususnya agama Islam yang kami anut itu ya. Oke, atau ada lagi? Cukup, bro, cukup. Diakhiri Pak nih. Oke. Sebentar lagi kita mau nyampe
pengadilan agama. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, sebentar lagi kita akan nyampe di Pengadilan Agama Bojonegoro. Ikuti terus pembahasan terkait bagaimana apa kemudian tips-tipsnya untuk menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah ala kami berdua. Ikuti terus, stay tune di channel kami atau channel MCM ini, Muhammad Kolek Al Mukhlis. Jangan lupa subscribe dan juga like, juga share. Dan jangan lupa juga kunjungi channel saya, Andi Tani Al Katsiri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.